Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Demikianlah sabda Tuhan. Romo, Diakon, Ferdi, Tante Mary, Riana, dan saudara-saudariku yang terkasih, Shalom. Luar biasa kesaksian dari Ferdi dan juga Tante Mary, sungguh luar biasa bagi saya. Tadi dikatakan sangat indah, yang kubutuhkan hanya Engkau Tuhan, yang lain adalah bonus pasti Tuhan berikan. Ini sungguh luar biasa. Kalau terjadi berbagai macam persoalan, bahkan sakit penyakit, itu bukan bencana, tapi rencananya. Terima kasih Tante, luar biasa. Ya. Tadi saya nyimak semua Tante Mary. Nah, saudara-saudara yang terkasih, ketika engkau sakit, engkau akan merasakan Allah adalah penyembuh. Anda dan saya akan mengalami pengalaman pribadi akan Tuhan, bukan yang dikatakan, tetapi aku sendiri telah Engkau beri karunia untuk mengalami Engkau secara pribadi. Saya juga memberikan sebuah kesaksian, maukah Engkau sembuh? Ya mau. Tanggal 14 Desember, saya bersama masyarakat berkumpul ada sebuah acara. Tapi pulang saya muntah-muntah selama 5 hari, sampai tanggal 19. Tapi saya takut ke dokter, maka saya diam aja. Nah, tetapi ketika tanggal 19 saya dipanggil oleh Bupati Tangerang untuk mendapatkan penghargaan tentang pelopor lintas agama, kerukunan umat beragama di Kabupaten Tangerang. Sebenarnya saya sudah tidak mau datang, nggak tahan lagi. Tapi karena diminta harus datang, karena ada Profesor Nasaruddin Umar, Imam Besar MT Istiqlal, saya datang. Tapi saya udah nggak tahu apa-apa. Dan orang juga mengatakan, Romo Pele kok berbeda, nggak tahu apa-apa. Maka saya mulai tidur di ruang tamu. Ketika saya dipanggil namanya, saya nggak tahu untuk apa yang dituntun. Ketika saya keluar dari pintu GSG atau namanya hall itu, saya mulai muntah, air tidak berhenti, muntah-muntah terus. Akhirnya ada merah-merah, ternyata diperiksa itu muntah darah 500 cc. Saya akan malu juga kalau ke rumah sakit, itu malu saya. Nah, akhirnya saya terpaksa diantar, ada seorang tentara dan ibu rumah tangga diantar ke rumah sakit, masih jalan goyang-goyang. Sudah nggak tahu apa, hanya saya dengar karena ada teman saya sudah masuk di rumah sakit dan istrinya bilang, Romo, teman Romo di ICU gitu. Saya tanya, tidak lama kemudian saya di sampingnya. Nah, sampingnya.
Dan kemudian saya mulai takut itu, saya belum pernah di ICU itu. Karena ketika saya mendoakan orang di ICU, kebanyakan meninggal. Nah kemudian saya duduk di situ, kebetulan lagi yang saya tempati adalah tempat wakil dewan paroki saya yang meninggal. Nah kemudian nggak lama kemudian teman saya itu saya dapat kabar masih dengar bahwa dia meninggal. Saya pikir masih sempat, masih goyang-goyang pikirannya, waduh jangan-jangan saya juga ini. Kemudian saya udah nggak tahu apa yang terjadi, ini dari cerita kesaksian dari para dokter dan teman-teman yang merawat. Saya nggak tahu, tiba-tiba saya dibawa di ruang ICU. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Bahkan saya mungkin sudah tidak tahu apa yang saya inginkan lagi, tapi Tuhan berikan yang terbaik, kata Tante Mary tadi. Luar biasa. Ketika saya di ICU katanya mau di endoskopi, tapi ketika sudah di ruang ICU, teman saya dari Romo dari pengakuan dosa datang. Ditanya untuk apa endoskopi? Katanya, ya belum tahu, kita coba. Kemudian kemungkinannya apa? Ya 50% hidup, kalau kesinggol sedikit, yang lain ya pendarahan langsung caw ke surga. Kemudian semua orang bilang nggak mau. Tapi sungguh luar biasa. Ternyata Tuhan itu memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Bahkan saya nggak minta itu, nggak tahu apa yang minta apa, sudah nggak tahu lagi itu. Pasrah juga nggak tahu, nggak sadar apapun. Nah, pindah ke rumah sakit. Tapi Tuhan berikan dokter yang luar biasa. Mau pindah ke rumah sakit dalam keadaan kritis, susahnya bukan main. Tapi nggak tahu teman saya itu, Romo itu, ya sudahlah, percaya saja, pokoknya sampai sana. Betul, ketika pada panik cari ambulan susah, ada saja yang menawarkan. Akhirnya saya dibawa di sebuah rumah sakit yang bagus, yang merawat saya sejak dulu, dan juga dokter-dokter yang hebat, kebanyakan orang Kristiani yang pendoa-pendoa luar biasa. Sampai di situ kan pasti liburan tuh, dia hampir liburan dokternya itu. Akhirnya ditunda. Sampai di situ katanya 1 jam lagi Romo lewat. Karena apa? Saya sudah gagal nafas, dan karena sudah 5 hari orang berpikir saya itu diabetesnya naik, padahal rendah 60. Akhirnya natrium sangat rendah, akhirnya menimbulkan pembekaan di otak. Dan dokter sudah nggak tanya-tanya lagi itu, mau izin siapa, langsung aja masukkan ventilator lagi dan masuk rumah ICU. Tapi saya nggak tahu apa-apa lah, enak itu di ICU itu, nggak tahu apa-apa itu. Nah, kemudian apa yang terjadi? Pertama ditidurkan lagi, tapi kemudian besoknya ternyata koma, kata dokter yang rawat saya. Kemudian tanggal 23 terjadi kepanikan, karena sudah 6 hari, 5 hari lebih, pakai ventilator lewat tenggorokan, harus diganti atau harus apalkan, diturunkan. Ternyata malah jadi parah, saturasinya 50, tensinya 60-40 nggak naik-naik. Semuanya panik. Tapi di tengah-tengah kepanikan itu, yang merawat saya itu selalu berdoa. Banyak orang karismatik datang ke situ, walaupun nggak bisa nengok saya, 1-2. Maka saya dapatkan foto itu ya, teman-teman aja, padahal nggak boleh. Nah, itu semua tetap berdoa, walaupun mereka tahu bahwa tidak ada harapan, tapi mereka tetap berdoa. Dia yakin Tuhan punya rencana yang baik. Ketika semua panik, katanya ada suara tit panjang, larinya ke saya, tengok, oh napasnya masih ada. Nah, itu yang terjadi. Ketika semuanya panik, tetap percaya tadi, satu-satunya yang ku andalkan. Apa yang terjadi? Tanggal 24, katanya hadiah malam Natal. Saya duduk di luar dugaan, mata saya melek. Dan sudah bisa, nggak tahu lah, dia ada tulisannya dikasih ke saya nulis itu, ditanya namanya siapa, John F. Kennedy. Wah, keren itu. Nggak tahu siapa saya waktu itu. Kemudian tak lama kemudian apa yang terjadi, tulisannya ada J. F. Kennedy, tapi nggak jelas tulisannya. Nah, saya nggak tahu, kemudian saya nggak sadar lagi. Orang berpikir, oh Romo Belik tadi bangun tuh memberikan pesan itu, tapi warisan nggak ada lah. Nah, saya pesan. Kemudian apa? Jam 6 sore Natal, tiba-tiba saya mulai sadar, itu mulai penuh. Saya sadar saya Romo. Saya bingung, tapi namanya saya belum tahu siapa. Saya Romo, tahu itu. Tapi saya kaget, kok badan saya bengkak semua, hitam-hitam semua. Yang kaget saya tuh, kok saya diikat dulu, kaki diikat, tangan diikat.
Dan saya tanya ya bisa gini. Ini. Yang jawabannya apa? Yang di ICU itu perawat coba tepuk tangan. Akhirnya saya diterangkan Romo itu luar biasa dapat mujizat. Sudah keluar dari kritis, bahkan sudah koma, tapi sudah bisa bicara, sudah baik. Kalau Romo tadi nggak nyabutin semua alat-alat itu, saya masih ada di ventilator, besok ventilator akan dibuka. Kemudian ditawari Romo, sekarang Romo makan ya. Saya pikir mau makan sate kayak atau apa. Saya tunggu-tunggu tuh ini makanannya kok nggak ada. Ternyata melalui hidung atau disonde. Saya selama ini saya belum pernah ngalami itu. Ketika saya orang yang disonde itu saya pikir pasti nggak lama. Wah saya lalu pakai sonde, aduh nggak lama lagi. Dan ketika semuanya itu ternyata ketika saya mulai sadar sakit saya semakin saya rasakan. Dan saya mengalami banyak orang, ya banyak sekali pengalaman-pengalaman yang menakutkan, yang dulu banyak orang yang cerita itu saya alami. Gitu. Apalagi dah sadar gini, saya penghuni paling lama di rumah sakit, di ICU, 8 hari. Karena sebentar di depan suara tit meninggal, kanan meninggal, kiri meninggal, ganti penghuni lagi, ya ganti, tit kutub korden, nangis meninggal. Saya pikirannya waduh ini kapan giliranku. Tapi saya percaya bahwa saya naik pesawatnya yang suka di-delay itu ya aman. Nah sampai sekarang kemudian saya mengetahui apa yang dikatakan orang. Ada suara di sebelah kiri saya itu orang-orang yang berteriak minta tolong tanpa henti. Orang berteriak minta tolong. Kemudian saya mencoba untuk berdoa, baru saya tahu apa artinya silih sekarang. Orang Katolik doa silih kan nggak ada yang tahu. Ternyata silih adalah berdoa atas nama orang-orang yang sudah nggak mampu berdoa lagi. Seperti orang yang sakit di ICU yang koma nggak mampu berdoa dan berbuat baik dan minta ampun juga. Saya alami itu. Saya mencoba untuk berdoa karena suara itu menakutkan banyak sekali yang sebelah kiri itu. Saya mencoba berdoa Salam Maria nggak bertemu. Tapi saya tetap percaya saya sedang mencoba berdoa. Mau mencoba berdoa Salam Maria Bapa kami nggak temu. Yang ada adalah sebelah kiri saya mentertawakan dan mengejek. Ngapain doa mati juga. Tadi dikatakan oleh Tante Mary tadi ya, mau doa nggak dikabulkan, belum kabul. Mau sukses Tuhan tunjukkan saya apa gitu. Nah, apa yang terjadi? Ketika saya nggak mampu berdoa, saya baru percaya betul yang dalam karismatik diajarkan. Ketika engkau nggak mampu berdoa, roh yang akan berdoa kepadamu. Itu. Saya mulai mendengar suara di sini, suara nyanyian sederhana terus menerus. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Itu lagu terus menerus saya ulangi. Kemudian Yesus Kau andalanku, Yesus Kau andalanku, Yesus Kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Selama 48 jam. Kalau ini berhenti ini muncul lagi. Tapi berkurang. Setelah 48 jam nyanyi itu saya nggak ngikutin saja. Ternyata mulai hilang. Dan dokter mengatakan Romo, sekarang Romo akan diambil atau copot ventilatornya. Saya baru tahu tuh, ternyata ventilator itu tegang juga mau diambil itu. Banyak dokter, banyak apa, banyak berdoa semuanya. Akhirnya lancar, dicopot. Tapi saya masih takut mati, karena udah banyak sekali yang meninggal di situ. Itu, saya bilang Tuhan, saya takut Tuhan. Ini, mulai sadar mulai takut saya. Kemudian saya takut dan apakah saya juga mati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan
namamu Yesus. Saya ulang-ulang, itu ngikuti lagu itu aja, dibukakan. Dan saya melihat ini orang bisa, ini pengalaman saya. Mungkin orang bilang halusinasi, tapi saya lihat Yesus bertata dengan mahkotanya yang bersinar dan hatinya yang berkilauan. Dan ada Bunda Maria di sampingnya. Dia nggak bicara apapun, ternyata dia membukakan sebuah korden seperti tabernakel. Saya diingatkan orang Katolik, jangan lupa untuk beradorasi. Apalagi orang karismatik harus adorasi. Itu banyak orang kan jarang adorasi. Itu misa pun terlambat, pulang pun sebelum berkat. Waduh, cilaka ini. Nah, lalu apa? Di situ ada sebuah tulisan dari Yohanes 11 ayat 4 yang mengatakan penyakit ini tidak akan membawa pada kematian, tapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Melalui penyakit ini anak Allah dimuliakan. Tuhan tunjukkan, oh ya Tuhan, saya amini sembuh, tapi bukan hanya sembuh untuk diriku sendiri, tapi pasti ada maksud Tuhan. Tadi kata Tante Mary, bukan bencana tapi rencana. Benar, sebelah saya masih ingat namanya Bu Febriana, kemarin ketemu kakaknya di KRK di Bekasi. Lalu apa? Di sampingku itu kok semua perawat naik ranjang, dan ada yang begini, ada yang nangis, dua begini kok banyak, begini-gini kan. Saya tanya, dokter kenapa? Jantungnya berhenti Romo. Waduh, ini meninggal lagi. Gitu. Boleh nggak saya doakan? Saya ingat waktu itu saya Romo masihan, saya doakan. Wah, saya masih ingat Romo Ari dulu ngajar apa gitu. Nah, oh iya katanya Romo, saya harus beri minyak suci itu. Tapi minyak di mana? Oh ingat, boleh apa saja minyak darurat, ada minyak angin. Wah sudah, ya, saya doakan ya, minyak. Katanya kemarin, katanya kakaknya beliau meninggal. Tapi saya yakin dia meninggal dalam kegembiraan. Ketika orang tegang kita saya doakan, mereka semuanya terima kasih, bahagia begini, terima kasih. Dan menariknya adalah setelah minyak suci saya merasa begitu bahagia. Benar yang dimasukkan Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Allah. Saya bilang, Tuhan, giliranku jangan sekarang dululah. Gitu. Nah, apa Tuhan kabulkan? Kemudian apa yang terjadi di situ? Saya merasa takut dan saya menceritakan ke dokter yang merawat saya, kok saya mendengarkan suara begini, begini. Dokter mengatakan, Romo, kami belum tanya, Romo sudah menceritakan, biasanya seperti itu, maka jangan masuk ICU lah. Gitu nah. Nah, kemudian saya pindah ke ruang biasa sebelum waktunya. Disitulah saya merasakan juga setengah mati, nggak ada lagi suara begitu, tapi telinga kanan saya tuli, nggak dengar lagi. Nah, kemudian masih gelisah, mau tidur bolak-balik, pokoknya nggak bisa tidur itu. Nah, di situ saya mempunyai suatu pengalaman bagaimana orang yang tak berdaya, tangan kiri nggak tahu, tangan kanan nggak tahu, apalagi suruh dengarkan lagu TV nggak bisa lagi. Latihan Romo ini tangan kanan, Romo tangan kiri, kemudian belajar cara makan dan sebagainya, nggak mudah. Tapi pada hari terakhir setelah melewati tahun baru, saya berarti hampir 18 hari di rumah sakit, itu fisioterapi saya agak nakal sedikit. Jalan saya putar sebelah kanan saya, karena yang anaknya itu nengok saya, itu sebelah kanan saya, sebelah kanan kamar saya masuk di situ, karena saya tahu itu teman sekelas saya di ICU. Puji Tuhan, pada waktu saya di situ dia minta dibaptis dan saya baptis. Itulah pengalaman saya menyatakan kemuliaan Allah karena sakitnya. Amin. Nah, lalu apa yang saya lakukan selama hampir 2,5 bulan? Saya nggak mampu berbuat apa-apa. Dokter memperkirakan bulan Juni saya baru bisa jalan dan bisa bicara, karena ventilator terlalu lama di tenggorokan. Tapi puji Tuhan 2,5 bulan, pertengahan bulan Maret saya sudah bisa jalan 7 kilo dan sudah bisa bicara walaupun masih serak. Sekarang masih lupa saya, masih lupa ketemu tadi Ferdi juga lupa, kalau utang apalagi lupa, itu semuanya udah. Nah,
Gitu. Lalu apa yang terjadi? Saya pulang Februari masih belum begitu normal. Saya ingat untuk menyatakan kemuliaan Allah. Dan saya mendapatkan suatu ayat kitab suci yang sangat indah bagi saya. Yaitu ini harus di otaknya diputar dulu juga ini. Nah, 2 Korintus bab 9 ayat 8. Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu supaya kamu berkecukupan dalam segala sesuatu. Bukan berarti di situ Tuhan sudah disembuhkan, supaya kamu berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Maka saat itu saya mulailah pelan-pelan mengkoordinir, walaupun belum normal betul bulan Februarinan, untuk membangun rumah-rumah orang-orang yang tidak punya rumah, membangun pertanian bagi orang yang tidak punya pekerjaan, membangun peternakan. Dan puji Tuhan, tanggal 17 Mei Kardinal menengok semua karya itu. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita lihat betapa merasakan atau beratnya, betapa putus asanya orang yang lumpuh 38 tahun. Nggak tahu tuh nunggunya berapa tahun, nggak disebut di situ. Betapa dia sangat menderita. Bethesda, rumah belas kasih, tapi di situ justru tidak ada kasih. Kenapa? Dia membutuhkan tapi kalah duluan. Banyak orang yang egois, tidak memperhatikan sesamanya. Bayangkan, dia orang yang lemah, datang yang nggak ada budaya antri itu, nggak ada budaya antri. Pokoknya yang merebut pertama itu yang menang gitu. Nah, maka ketika tidak ada belas kasih, rumah kasih tapi tidak ada kasih, orang tidak peduli, orang yang egois, kasih mulai pudar. Tapi Tuhan tidak pernah membiarkan hal itu terjadi. Dia menawarkan kasih. Apakah engkau mau sembuh? Jawabannya jawaban orang yang putus asa. Mau Tuhan. Karena apa? Tidak ada orang yang membantu saya ketika air bergoncang. Ketika saya mencoba maju, orang lain sudah lebih dahulu. Tapi Tuhan mengatakan, berdirilah, angkatlah tilammu, berdirilah dan berjalanlah, maka ia sembuh. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini Tuhan ajak Anda dan saya. Pasti Anda dan saya juga hampir putus asa dengan sakit penyakit, dengan segala persoalan. Tapi kasih Tuhan tidak pernah berubah. Hari ini menawarkan kepada Anda dan saya, maukah engkau sembuh? Maukah engkau dipulihkan? Maukah engkau diangkat kepada ketinggian? Anak Allah selalu menjadi pemenang. Tapi semua yang dilakukan Tuhan mengajarkan Anda dan saya untuk tetap setia pada rencananya. Kata yang bagus tadi saya ulang terus, bukan bencana, tetapi rencana. Saya mengalami sakit, Anda mengalami persoalan, Tuhan sudah tahu apa jawaban untuk Anda dan saya. Yang penting setia. Ketika saya sakit, begitu parah, saya mulai bahagia. Bahagia saya jadi romo, nggak akan keluar lah, sudah nggak ada pikiran keluar lagi lah. Takut masuk ICU lah ya. Nah, ya. Benar saya merasakan itu setia. Tuhan tadi katakan bukan bencana, tapi rencana. Tuhan sanggup menggunakan segala kondisi kita, sakit penyakit kita, bahkan persoalan kita, supaya Anda dan saya semakin setia. Tadi bisa mengalami Tuhan itu penyembuh kalau engkau sakit, kalau ada masalah, supaya Anda mengalami Tuhan adalah penolong, terutama menjadi setia. Wah, kalau jatuh cinta tadi katakan awal-awal ya, sayang, besoknya enggak lagi ya. Orang Katolik awal juga begitu, ke gereja terus, kemudian udah 5 tahun enggak pernah muncul lagi, tahu-tahu udah di rumah duka. Nah, maka kalau ada kondisi, ingat bahwa Tuhan punya rencana supaya Anda dan saya semakin setia. Sebagai penutup, ini ayatnya bagus sekali itu di Yakobus 1 ayat 12 yang mengatakan, berbahagialah orang yang tahan uji, atau berbahagialah orang yang bertahan dalam segala pencobaan. Ketika ia tahan uji,
dia akan mendapatkan mahkota kehidupan bagi orang yang mengasihi dia. Tadi tante bilang, pokoknya hanya Engkaulah Tuhan yang saya perlukan, ya, dan bagus. Banyak-banyak besok ke rumah, tante. Nah, lalu apa yang terjadi di situ? Tuhan punya rencana. Ada sebuah cerita. Pada suatu hari ada seorang bapak, seorang kakek dan nenek. Usianya kakek itu 73 tahun dan nenek itu 72 tahun. Yang menarik, ketika mereka sudah tua, bukannya pudar tadi, semakin harmonis. Selama 1 tahun ini mereka harmonis luar biasa. Kemana-mana bareng. Hebat itu. Kalau sekarang mana, kalau ke gereja itu kan bapaknya duluan 1 kilo itu istrinya itu. Nah, ini bareng kemana-mana. Dan yang menarik juga adalah bapak itu adalah mau mengantar ke pasar berjam-jam. Bu, tanyalah suamimu. Yang paling berat bagi seorang suami adalah mengantar istri ke pasar. Itu berat itu. Itu api penyucian itu. Karena apa? Hanya 15 menit butuh waktunya, bisa 3 jam. Nah, dan bisa tahan nih, nahan perasaan malu. Melihat istrinya di pasar sedang berdebat dengan tukang sayur gara-gara uang Rp1.000. Dan dia lakukan, karena apa? Setahun itu dia lakukan. Ternyata dia menjadi sebuah kesaksian akan kebesaran Tuhan. Banyak orang yang mau cerai nggak jadi cerai lagi. Luar biasa. Karena mereka berdua. Ketika turun di suatu tempat, kakek tadi cepat-cepat buka pintunya sendiri. Langsung lari-lari cepat bukakan pintu bagi istrinya, pintu mobil lo. Pak, masih lakukan enggak? Bu, masih lakukan enggak? Masih lakukan enggak? Tadi Tante Riana bilang 5 tahun pernikahan masih lakukan. Hati-hati Pak, nanti kalau Anda enggak bukakan, nanti sopirnya yang membukakan. Dan akhirnya apa? Akan bilang, awal dari cinta. Bahaya itu. Nah, itu yang terjadi saudaraku. Kemudian seorang muda bertanya, kakek, mengapa kakek begitu harmonis, kemana-mana bareng, ketika berhenti langsung bukakan pintunya sendiri langsung lari ke pintu istrinya dan bukakan pintu bagi istri kakek. Jawabannya biasa-biasa aja, setahun ini juga biasa saja, karena memang mobil ini nggak bisa dibuka dari dalam. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, satu hal, segala perkara, tadi si Ferdi bilang, ingat, Tuhan pegang erat, dan segala kondisi Tuhan izinkan terjadi, supaya Anda dan saya mengalami Allah itu baik. Hari ini, angkatlah tanganmu, mari kita berdiri, kuasa Tuhan luar biasa akan menjamah engkau, dan pegang bagianmu yang sakit, dan peganglah hatimu, kuasa Tuhan bekerja luar biasa hari ini. Kita percaya kuasanya ajaib bagimu. Pegang bagianmu yang sakit Tuhan, sambil memuji nama Tuhan. Ketika Anda dan saya memuji nama Tuhan, kuasanya bekerja luar biasa. Pegang erat bagianmu yang sakit, sambil menyembah Tuhan, biarkan Tuhan menjamah engkau.